Dulu pernah, jadi nolongin orang gitu kan ya. Jadi dia ini kebetulan nggak bisa ngelihat. Terus kemudian kita sampai putar balik, kita anterin sampai rumahnya. Sampai rumahnya benar-benar dia nggak bisa ngelihat. Kita samperin, terus kemudian kita ajakin naik mobil, terus kita anterin sampai rumahnya. Yes. Berikutnya ada sesuatu hal. Goal saya sih sebenarnya salah satunya adalah membawakan beberapa rangkaian acara dan itu ditawarin beneran sama orang itu. Sama orang lain yang istilahnya kayak dia nggak punya akses ke saya tapi dia ngubungin saya gitu loh. Dan aku bawain acara itu yang itu ngalahin banyak banget ya predikat-predikat MC yang notabene lebih bagus gitu loh. Saya termasuk orang yang rebel. Ketika jadi penyiar pertama orang tua saya nggak setuju sama sekali. Menghentikan semua uang saku, terus akses kemudian motor dan semuanya ditarik semua. Jadi saya harus ke radio itu naik bus. Serius mas? Serius. Jadi tiap hari naik bus. SMA waktu SMA itu SMA kelas 2 berarti ya. Jadi selama 2 bulan semua fasilitas ditarik. Karena saya ngeyel, saya bisa dapat duit dari sini, saya bisa jalan juga di sekolah dengan sini. Selamat datang di Ngopi-Ngopi. Apa kabar nih teman-teman? Nah, terima kasih nih buat teman-teman yang udah stay di channel kita, udah setia dengerin dari tamu-tamu yang selalu luar biasa nih. Dan hari ini tamu Firman nggak kalah luar biasanya ini. Ini adalah orang yang menurut Firman, kalau Firman dengerin suaranya waktu di mobil, waktu beliau siaran tuh suaranya bikin apa ya? Bikin adem gitu dan pasti banyak cewek-cewek yang kelepek-kelepek nih. Iya, adem kayak Ubin Musola kali ya. Langsung saja ini dia Mas Arya Manifesto. Halo Mas, apa kabar Firman? Baik Mas. Thank you loh ini Mas mau datang ke studio kami di Guest Talk ini. Iya, Thank luar you, biasa sekali, studionya enak sekali, sangat representatif ya. Gimana Mas? Ini aku pengen ngobrol-ngobrol banyak nih Mas. Nanti aku pengen tanya-tanya kenapa sih? Yang pertama sih Mas, Mas Arya ngerasa nggak kalau suaranya Mas Arya tuh keren? Enggak sih sebenarnya, karena dulu saya medok banget orangnya. Serius? Dan sebenarnya suara tuh bisa diatur. Maksudnya? Terkadang kalau misalnya kayak gini saya bisa anak jaksel, iya overthinking dan sebagainya gitu kan anak jaksel kan ya. Cuman kalau misalnya ngobrol biasa kita kayak orang Jawa biasa. Piye kabarmu deh? Ayo das las wae ya kayak gitu-gitu kan. Beda kan gitu. Nah, maksudnya Mas Arya waktu awal siaran tuh ngalamin fase-fase medok no Mas? Banget. Jadi saya sempat siaran setahun itu di atas jam 12. Karena saya termasuk progresnya agak cukup lambat karena di saat yang bersamaan itu penyiar-penyiar yang ada di di letting saya itu bagus-bagus dan mereka punya kemampuan yang keren-keren. Yes. Mulai dari bahasa Inggris, kemudian juga pergaulannya juga lebih mumpuni, sedangkan saya lebih tepatnya mungkin pergaulan yang circle-nya adalah circle band-bandan, lebih tepatnya seperti itu yang setiap hari kita berkecimpung dengan ya hal-hal yang setidaknya tuh ya bahasa yang ya pergaulan biasa kayak gitu-gitu. Tapi aku ngikutin siarannya Mas Arya jujur sih era-era 2016 apa ya aku mulai dengerin solo radio. Tapi kan Mas Arya dari tahun berapa Mas di? Berarti so far sekarang udah 16 tahun. Serius, dari zaman SMA. Hah, SMA udah siaran Mas? SMA kelas 2 aku udah siaran. SMA mana Mas? SMA 2. SMA 2 Solo? Iya, mau ngisi di Clan. Iya. Mau ngisi di Clan. Itu dia. Tapi itu Mas, awalnya maksudnya aku penasaran sih, maksudnya kan banyak orang yang pintar ngomong tapi dia nggak bisa jadi penyiar. Betul. Bener nggak Mas? Karena penyiar itu lebih tepatnya berbeda. Kita interpretasinya kan sebenarnya apa ya bisa dibilang mungkin ngobrolnya kelihatan sama orang banyak, tapi sebenarnya enggak. Justru penyiar itu adalah ngobrol dengan personal. Iya. Makanya kenapa dulu ketika siaran pertama penyiar itu kan buat saya itu agak susah ketika storytelling. Saya selalu terbiasa kemudian ada apa ya bisa dibilang mungkin memberikan atau ada foto orang di depan atau gambar siapapun itu untuk saya ajak ngobrol. Oh awal latihan? Iya awal latihan seperti itu karena penyiar zaman dulu itu mungkin halo guys kalian selamat pagi, kita nggak boleh ngomong ke semuanya kayak gitu, kita lebih ke kamu sekarang. Jadi lebih ke orang tuh sekarang dengerinnya bukan kayak dulu dengerin sambil bareng-bareng. Enggak. Sekarang orang lebih ke private room misalnya di kamar, di mobil. Enggak kayak dulu orang tuh dengerin radio tuh kayak misalnya mostly bareng-bareng, berjamaah. Sekarang tuh enggak seperti itu. Maksudnya kayak aku pernah ikut pelajaran radio itu emang katanya karena radio tuh didengerinnya secara personal harus kamu itu ya Mas. Iya, kayak biar orangnya itu diajak ngobrol gitu ya Mas. Iya, orang tuh relate lah lebih tepatnya ngerasain bahwa kita tuh lagi diajak ngobrol sama yang siaran gitu loh. Tapi itu nggak Mas ngalamin kayak apa ya kalau aku waktu belajar jadi penyiar itu ngerasanya kayak
Anjing, nggak boleh ada apa dead air ya mas istilahnya. Dead air bener banget. Jadi Itu- dead air itu sebenarnya karena yang pertama adalah dia nggak pede. Yang kedua, dia kurang menguasai materi. Bisa jadi sebenarnya dia udah belajar, cuman gara-gara ketidakpedean itu dia gugup, dia hilang semuanya gitu loh. Jadi termasuk dia bakal ngerasain bakal ya talking about R dan sebagainya. Itu nggak boleh mas. Sebenarnya sih boleh, cuman kita harus mengurangi. Oh, Gitu loh. seminim mungkin lah. Ya. Seminim mungkin seperti itu. Tapi Mas Arya waktu kecil tuh maksudnya emang udah suka ngomong mas, maaf maksudnya kayak cerewet kah Iya. atau Kebetulan sih enggak ya. Justru malah saya adalah dulu ya apa ya bisa dibilang mungkin lebih tepatnya karena anak IPA dan sebagainya mungkin kita lebih ke IPA, eksak. Mas, kamu? Iya, ilmu pengetahuan akuntansi, Bro. Enggak. IPA beneran. Jadi IPA yang kemudian dari SMP 1 terus masuknya ke IPA dan kemudian ya udah jelas tracknya. Cuman begitu kemudian ada project-project yang ternyata gagal, project patah hati istilahnya Iya, dulu iya, iya. gitu kan. Nah, terus kemudian akhirnya terjun ke dunia ini. mas berarti kamu pinter loh mas SMP 1 tuh. Enggak juga sebenarnya. Loh, Iya, SMP 1 kan yang masuk harus orang pinter loh. Mas. bener. Tapi Era-era. kayak bagian bawah-bawah saya mah gitu loh. Bukan sisa-sisa itu loh ya nggak sih? SD mana mas? Kamu mas? SD Kleco 2. SD Kleco 2. Ih, aku baru tahu kalau Mas Arya tuh ternyata juga pinter di akademis loh. Mas. Dulu ya kan. Tapi kemudian ya wes gitu. Yang penting dijalani semuanya aja. Mas tapi aku pernah baca orang tuh ngomong kenapa ya orang tuh kalau SD-nya pinter, SMP-nya tiba-tiba goblok gitu ya mas. Ya karena pergaulan. Sama Ngaruh ya, satu Mas? lagi cinta. Wah. Serius. Jangan jadi bucin. Wah, Iya, right. kamu bucin gak mas dulu? Zaman-zaman sekolah? Enggak pernah bucin. Sama sekali? Sama sekali enggak pernah. Satria dong. Satria. Gitu ya. Mas tapi ini nih, apa? Kalau ngobrolin balik lagi ke era-era SMP, SMA itu, maksudnya aku penasaran apakah kan kalau Raditya Dika itu tipe yang dia itu istrinya tuh kaget mas waktu tahu dia itu ternyata suka ngomong sendiri di Jawa sendiri. Mas Oke. Arya tipe kayak gitu? Oh enggak, kebetulan saya tidak segila itu ya. Karena lebih tepatnya kalau ngomong dikasih kesempatan ngomong mungkin akan panjang. Cuman kalau pas sendirian gitu juga nggak gitu-gitu amat juga. Mungkin kalau latihan untuk jadi public speaking atau bisa dibilang dalam bidang public speaking itu perlu ngomong sendiri depan kaca atau depan kamera. Itu untuk mengurangi salah satunya adalah dead air tadi. Karena dari dead air itu kita bisa ngerti dari latihan. Kayak gitu. Berarti kamu banyak baca juga gak mas? Pasti, mostly pasti harus gitu. Sampai sekarang masih sering baca buku? Sangat suka baca apapun itu. Mulai dari kemudian kalau dulu buku Cerita panas mas? lipstick ya. Buat yang tahu-tahu aja zaman dulu ya. Berarti kita sefrekuensi. Ya. Lipstick tuh apa mas? Cari aja dulu di Google ya. Aduh aku terlalu jauh nih Cap. Iya, makanya gapnya terlalu jauh gitu mah. Enggak apa, tapi balik lagi ke tadi mas, maksudnya Apa? Mas Arya gimana cara ngelatihnya apa ya kayak kok bisa sih diksi katanya itu banyak Iya. gitu loh mas. Selain baca buku maksudnya. Yang pertama kita harus sering ini ya, lebih tepatnya kita harus melek sama apa yang sekarang di apa ya bisa dibilang di sosial media kalau sekarang ya. Yang lagi hype di anak-anak muda zaman sekarang lagi diomongin semuanya, jangan sampai kemudian kita telat. Kita harus jadi yang pertama. Dari situ kemudian kita tahu dan kita bisa cerita ke orang. Karena kalau nggak kayak gitu kita jadi apa sih? Orang jadi kalau misalnya penyiar radio, MC itu dituntut untuk selalu tahu sih. Iya. Kayak gitu. Karena kita adalah terdepan mengabarkan. Kayak liputan 6 tuh nggak sih? Iya benar. Kayak ibaratnya. Tapi pernah nggak mas kayak Apa? harus nyiarin berita tapi Mas Arya belum sempat ngulik beritanya itu Iya. tapi gimana mas? Maksudnya kan misalnya nih tiba-tiba ada berita si A tertangkap narkoba itu. Betul. Beda loh mas sama orang yang udah baca sebelumnya sama yang itu. Nah mas Bener. Arya gimana mas? Kita dituntut untuk bisa langsung menceritakan hal-hal bisa dibilang gini. Misalnya kayak kemarin si apa namanya AP misalnya kan, ya kan? Dia kan penyanyi dan sebagainya. Ya lebih tepatnya kita kan sebenarnya udah tahu background dia adalah penyanyi. Kemudian kita pernah bekerja sama dia atau mungkin kita punya cerita-cerita sebelumnya sama dia. Kayak kemarin sebenarnya dia mau tak bawa ke Solo. Cuman kan batal gara-gara salah satunya adalah itu. Jadi dia mau syuting di daerah Palur, tapi kemudian gak jadi. Nah dari situ kita bisa cerita, walaupun kita taunya di berita kita baru tahu bahwa ini baru trending, dia ditangkap dan kemudian karena masalah ini. Walaupun kita belum tahu seluk-beluknya ditangkap di mana, kemudian lagi ngapain pas ditangkap dan sebagainya, tapi kita bisa menceritakan ke orang bahwa ini kemarin sebenarnya gini loh, dia mau ke Solo tapi gagal. Itu menjadi poin lebih di situ. Berarti kayak istilahnya Mas Arya walaupun
mungkin nggak tahu itu Banyak, sih, belum nggak tahu banyak, detail. tapi kalau udah ada poin-poin yang bisa diceritakan tuh menjadi poin plus lah. Bener, itu dia. Dan orang juga pasti akan ngerasa bahwa oh ini loh. Jadi ketika di radio itu sekarang juga dituntut bahwa semakin banyaknya orang mobilitasnya di jalan dan kemudian orang juga dengerin radio dalam waktu yang sebentar, bukan lagi yang dulu yang lama. Itu yang membuat kita jadi kayak memaksimalkan apa yang kita tahu sekarang untuk segera diinfokan gitu loh. Mas, tapi aku dari tadi Iya ngeliatin. benar, agak turun ya. Enggak, Iya. Mas Arya apa? Kenapa? Kalau ganteng tuh enak ya. Ininya diginiin aja. Kalau aku gini Mas. Aduh coba. Maaf guys. Ya. Aduh. Mas, tapi aku Memang. pengen tanya ini nih Mas. Akhir-akhir ini kan banyak public figure yang ketangkep narkoba. Apakah seniman itu harus punya pelarian-pelarian Iya, gitu? oke. Maaf ya Mas, maksudnya kalau ini Saya suka pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena jujur kehidupan saya sangat dekat dengan itu. Iya kan? Jadi tapi aku tahu Mas Arya itu nggak ngerokok. Nah itu maksudnya kayak aku heran sih Mas, maksudnya Mas Arya bisa nggak ngerokok, sesimpel nggak ngerokok tuh. iya. Jadi karena di radio kemudian sebagai promotor, MC dan MC DJ juga. Kebetulan kan justru kebanyakan kalau aku tuh dulu MC semuanya. Jadi mulai dari sekarang kan wedding semuanya lah. Yes. Termasuk sangat dikenal dengan MC DJ sebenarnya sebelumnya. Jadi kehidupan dari klub ke klub, dari mulai dulu di Hugo's Embassy, kemudian semua klub di Solo dari Musro, Lore-In, terus Bola, ada lagi dulu ya, ini Southgate, Yes. terus kemudian yang di Solo baru saya lupa namanya. SLS SLS sebelumnya yang di Depak juga, skor kayak gitu-gitu itu semuanya kan saya udah di sana juga semua. Jadi kebetulan juga tahu banyak tentang sebenarnya ya di Solo tuh banyak banget juga secara tidak langsung memang secara gitu yang tahu langsung dan juga enggak juga ngerti. Cuman ya alhamdulillah yang penting tuh kitanya kok. Kitanya kalau misalnya sama kayak bermusik kayak kalau kitanya emang niatan mau bermusik ya bermusik aja. Kalau misalnya mau ada pelarian di situ menurut saya sih itu kayak dianya aja nggak bisa kemudian bisa dibilang melegitimasi dirinya untuk tetap bertahan dengan yo aku bermusik aja seperti itu. Kayak kemudian simpelnya kayak Dipa Barus misalnya. Dia punya Riders air putih sama pisang di klub. Iya nggak sih? Seperti itu. Ya tapi aku kan udah kayaknya nggak ngerokok nggak ini. Nah, iya makanya. Tapi itu udah tak lakuin di sini udah lama banget. Jadi banyak yang nawarin bahkan make di sebelahku juga. Ya wes gitu loh. Dan ya itu sebuah hal yang sangat dekat. Cuman istilahnya kayak ya kalau kitanya emang ngebentengin diri kita dengan baik, ya orang mau nawarin seperti apapun juga kan bisa. Iya Gitu sih. loh. Berarti nggak semua seniman tuh harus kayak gitu lah. Ya, Betul. Makanya banyak banget orang yang nanya, kamu di klub tapi kamu nggak ngerokok, kamu nggak gini-gini. Ya emang ya seperti ini gitu loh. Ya tidak bisa dijelaskan karena ini emang sebuah hal yang Sama sekali Mas, kamu dari Sama sekali. kecil nggak ngerokok. nggak pernah sama sekali. Mas aku sambil ngerokok. Nggak masalah selalu ya kan. Oke. Ini bridging rokok. Mas, Oke. Mas Arya kan berulang kali viral gara-gara jadi MC-nya Persis Solo. Oh iya. Ngomong apa kejadian. Betul. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ngeprank sih karena saya terbiasa untuk ngomongin sesuatu tuh harus ada target lah gitu loh. Kamu bikin sesuatu tuh nge-trigger diri kamu tuh harus ada goals-nya. Yes. Dan goals itu mau tercapai atau enggak itu urusan belakang. Yang penting ada usaha ke situnya. Kan lagi rame ini sekarang ngomongin proses dan hasil ya kan. Yeah. Kayak yang di PSS itu. Nah, Siapa tuh? yang out itu loh. Ya kan? HRN out, area manifesto in misalnya gitu. Saya mah check in aja jangan ini. Enggak loh ya. Ya gitu-gitu sih. Ya sebenarnya sih nanya, ini Mas Kaisang saat itu ya, ini targetnya apa? Ya Liga 1 harga mati. Oke, kemarin juga gitu, viral banget sampai beberapa akun bisa dibilang portal sepak bola itu juga nge-repost. Inti tentang yang pertama pemain asing, yang mau nggak mau kan beliau pasti udah punya target. Ya udah diomongin sekalian. Yang kedua adalah target di Liga 1. Ini mau ngapain nih Liga 1 nih? Udah jadi Ran sudah Sultan Andara nih. Iya, gitu. iya, Masa iya. Sultan Surakarta nggak mau bikin sesuatu ya kan? Ya udah Liga 1 ya juara 1. Amin. Tapi aku percaya sih Mas kalau Persis kayaknya sih bisa juara 1 ya. Amin. Yang pertama kalau saya sih nggak usah terburu-buru. Yang penting kayak misalnya harusnya dipersiapkan kayak sekarang kayak Persis Youth itu butuh training ground. Kan kita nggak mungkin kemudian menyiapkan tim melulu dengan level pemain yang mahal terus kan. Yes, Kita harus juga menyiapkan Hulu ke pemain-pemain. hilirnya ya, Mas, ya? Iya bener. Kayak sekarang kan pemain-pemain Persis Youth itu sebenarnya adalah pemain-pemain Garuda Select dan Iya, pemain-pemain iya, yang iya, notabene bagus-bagus itu harus
terus disustain biar kita besok nggak cuman punya pemain bintang tapi menghasilkan pemain bintang. Wow, gitu amin. Kan? Itu bagus. Ada yang manifestoin, air and out. Ya. Ya kalau di Persis Solo saya udah nggak dapat. Gimana kalau West Bandit? Mas Gading. Kalau melihat ini silakan ya. Feel free saya mah. Pengacara. Ya. Mas, tapi kamu itu nggak Mas? Maksudnya hobi nonton bola? Sangat hobi sekali. Serius? Klub apa yang paling senang? Kalau saya sih dulu AC Milan sih. Oh, Milanisti. Iya, Milanisti. Tapi dibully mulu, kalah mulu, ya kan. Sekarang peringkat berapa ya, Mas? Gak jadi juara kemarin, kan kalah. Ini masih terus sih kemarin. Tapi better sih tim atau di Liga Serie A sekarang lebih better dibanding sebelum-sebelumnya. Ibrahimovic tuh situ ya, Mas, sekarang? Yoi. Aku tuh dulu seneng Milan era-eranya masih ada Maldini sih, Mas, 2000. Maldini. Duh, yang habis juara Liga Champions Liga Champions, betul. Itu 2006 ya, Mas? Iya, betul. Oh, berarti kamu dari dulu Milanisti. Dari dulu Milanisti. Kalau Indonesia apa? Kalau Indonesia sebenarnya ya pasti Persis Solo tidak bisa dipungkiri. Yes. Tapi kalau misalnya nasional sih dari dulu sukanya sebenarnya kayak model-model kayak tim-tim tradisional kayak Persija, PSM, Persib, Persebaya. Persija gitu, senang. Suka lumayan. Tapi nggak suka-suka banget. Lebih suka tim lokal aja. Dari dulu saya suka banget nonton dari awal. Saya ngerasain Arseto. Wah, ngerasain, Mas? Iya, ngerasain di mana diajakin nonton bapak di Ermala di sini. Nonton itu harus bener-bener perjuangan banget. Iya. Kayak gitu. Terus zamannya Persija tim Pelita Solo juga, Persija tim Solo FC, semuanya. Jadi nonton di stadion saya Persolo. Aku tadi habis bahas sama itu Mas Puna kayak Iya. sekarang tuh Persis Solo itu ya Mas, maksudnya jadi kebanggaan kita juga. Betul. Ya untuk klub sepak bola yang maju tuh bikin masyarakatnya percaya diri juga. Bener, ya Mas? iya. Ya, Sekarang tuh kalau misalnya kayak makan di mana itu bukan kemudian jersey yang mahal itu bukan dikenakan sama orang-orang yang mampu juga, tapi mereka-mereka yang mohon maaf mungkin kemampuannya juga masih pas-pasan, tapi mereka mau beli demi kebanggaan itu yang keren. Benar. Menyisikan penghasilan untuk beli belum tentu ada juga barangnya seperti itu kan ya. Kemarin katanya kan di Persis Store sampai itu ya Mas, antri-antri itu. Iya betul ya kan itu. Iya. Mas, tapi aku penasaran kalau Mas Arya bisa nyanyi nggak sih Mas? Bisa nyanyi atau main musik gitu nggak? Sedang belajar ya. Serius? Tapi enggak bercanda. Ya nyanyi buat kesukaan aja sih, nggak buat hobi juga nggak. Tapi main musik bisa? Saya jujur gini, dunia musik sangat dekat. Dari dulu selalu ditawarin seperti itu, cuman saya nggak bisa main musik, jujur. Sama sekali, Mas? Sama sekali nggak. Cuman untuk ngejual musik jadi sesuatu, the next big thing, itu saya jagonya. Bandnya banyak banget kan, mulai dari yang dulu Sweet Killer, Melty, sempat ditawarin masuk Down for Life juga, kayak gitu-gitu dulu banget. Tapi Mas Arya ini salah satu orang yang ngedongkrak bandku sebelumnya ya Mas. Itu Mas Arya tuh, wah support banget. Iya. Lo sekarang nggak band-bandan lagi? Iya. Situ yang dikeluarin atau sini keluar sendiri? Terungkap ya. Iya. Berarti itu Mas, kalau musik dengerinnya sukanya apa? Pop atau? Garage sih lebih sukanya. Apa? Garage, rock, model-model. Solensis gitu seneng gak? Iya seneng banget dulu. Dulu waktu mereka masih muda itu kan sebenarnya kan bagus banget, generasi mereka masih SMA aja udah kelihatan banget mereka bakal jadi sesuatu nih gitu loh. Tapi aku kangen sih Mas, era-era aku tuh termasuk pendengarnya Flying for Venus, ingat? Wah, Flying for Just Leave Me Alone. Iya. Aduh. Terus apa? My Everlasting Dear. Iya, benar. Kayaknya kalau buat konser kangen-kangenan gitu era-eranya beliau. Ini mau nih. Oh, kayaknya katanya mulai latihan lagi kayaknya mau itu kan Mas ya? Ya sebenarnya latihan karena lebih tepatnya karena tidak ada kegiatan juga sebagai bapak-bapak di malam hari ya. Yang sudah harus ngomong anak dan sebagainya gitu kan ya. Prioritasnya terganti dan sebagainya. Nah, tapi sekarang mereka sudah mulai lagi. Kebetulan sih saya karena memang sudah mulai disibukkan lagi dengan konser. Jadi ada beberapa atau bisa dibilang konser yang tahun ini bakal segera digelar. Serius Mas, di Solo? Serius, iya kan. Jadi karena sebelumnya kan memang setiap pensi di Solo itu lebih tepatnya tak bantu lah. Iya. Kampus-kampus kemarin juga sedikit banyak tak bantu juga. Nah kali ini ada beberapa yang lagi mau naik lagi nih, gitu loh. Mas, tapi kalau misalnya ini ada panitia kampus yang nonton, yang pengen ngadain konser gitu, hubungin Mas Arya bisa dong? Bisa, nggak ada apa-apa. Lebih apa aja sih Mas? Maksudnya layannya jasanya Mas Arya yang ditawarkan gitu apa aja? Sebenarnya kan karena buat konser. saya punya IO juga. IO juga yang bergerak di bidang konser yang ya rokok-rokok dan sebagainya udah tau lah brandnya apa aja. Termasuk sebelumnya juga bikin beberapa eksklusif konser kayak Afgan, Raisa dan Trio Lestari kayak gitu-gitu. Loh, Afgan yang waktu BRI itu? Iya bener. Terus Trio Lestari juga. Jadi kalau kampus lebih tepatnya saya lebih ke konsultan ya. Jadi lebih ke
saya tidak memposisikan sebagai IO karena mungkin bahasanya agak sedikit kok dibantu IO sih? Mungkin agak Iya gitu loh kan. Jadi lebih ke konsultan yang ngebantuin mereka untuk ini loh cari nanti kesini, memudahkan kerja mereka. Kayak gitu. Berarti buat teman-teman nih yang pengen di Solo butuh konsultan buat, karena kan nggak gampang juga ya Mas, banyak event-event yang udah dibuat tapi ternyata nggak jalan, misalnya kayak butuh karena masih apa ya Mas, nggak dipungkiri karena Mas Arya maaf maksudnya dengan usia yang udah mateng gitu kan, pengalamannya juga pasti udah mateng gitu loh Mas. Betul. Kalau bahasa IO yang banyak mungkin mereka agak kaget, tapi kalau sekarang cuma satu orang yang mengarahkan mungkin mereka lebih suka. Bener. Terus ini sih Mas, apa? Kita bahas Mas Arya ini termasuk yang paling lama di Solo Radio ya? Wah, bener banget nih. Dari yang paling muda jadi paling lama soalnya. Dari udah 12 tahun tadi Mas? 16 tahun. Nggak bosen Mas? Sebenarnya bosan karena dulu jujur saya ditawarin sama Arden Radio Bandung. Itu salah satu penyesalan besar buat saya karena jujur aku tuh senang banget jadi sport anchor. Jadi pengen jadi pembawa acara bola yang di TV. Iya. Itu jujur dari dulu pengennya seperti itu. Tapi sempat ditawarin di stadion di beberapa kali waktu Persis yang sebelumnya. Tapi karena saat itu juga mereka lebih tepatnya cuma membacakan daftar list pemain, di Indonesia sih kurang gitu. Kita harus punya media yang benar-benar bisa menayangkan secara bagus, kita kan keren. Ya kan punya istilahnya kan sports anchor itu menurut saya sih selalu keren dari dulu. Saya punya beberapa teman yang sudah moncer duluan kayak Viko siapa Mas? Viko di Indosiar kayak gitu yang biasa tayangan Liga Jerman, Liga Indonesia atau Liga Italia kayak gitu-gitu yang memotivasi bahwa ini loh harus jadi sport anchor tuh keren gitu loh. Gak harus kemudian jadi bisa presenter juga yang lain, tapi sport anchor tuh menguasai hal yang tidak dikuasai sama orang lain. Itu maaf Mas, maksudnya tugasnya sport anchor tuh ya kayak Bung Jebret gitu-gitu loh. Komentator. Sport anchor tuh lebih ke pembawa acara, tapi dia ngelit juga komentator untuk bisa ikutan ngobrol. Kayak gitu. Itu ditawarin sama Arden dan itu penyesalan terbesar karena saya masih kuliah saat itu. Nggak mau ninggalin Solo. Kuliah mana tuh Mas? UNS FISIP. Oh FISIP tuh Mas. Wih, satu itu dong kita Mas. Apa jurusan apa Mas? Sosiologi. Oh, aku Ilkom Mas. Ilkom. Iya. Sama masuknya. Iya. Beda naik turunnya. Mas Arya emang Mas kamu 30-an emang udah? 30, berarti 31 32 sekarang. 32. Tapi aku pengen tanya ini Mas, maksudnya kan semakin pertambahan usia tuh kita perbendaharaan kata, gimana sih caranya Mas Arya tetap terlihat penyiar yang fresh, muda, keren gitu Mas? Ya makanya saya selalu bilang ketika kemudian wah aku raiso tuh ya emang seperti ini gitu loh. Kita harus selalu nowadays, hidup di sekarang. Karena kita tetap harus tahu kemudian perkembangan dunia sekarang, kemudian apa yang lagi diomongin banyak orang sekarang. Termasuk juga pergaulan anak muda sekarang itu seperti apa, karena kita mata pencaharian juga dari situ. Yes, benar. Jadi kalau misalnya kita mau kemudian merasa superior, ya dibanding kemudian buat senior, saya selalu bilang gini, mungkin saya ngerasain senior, tapi saya nggak pernah ngerasain superior. Jadi senior jangan kemudian bersikap superior, tapi berusahalah kemudian mengajari yang junior biar tidak merasa inferior, seperti itu. Ya kan? Tuh, baru ngomong dikit aja perbendaharaan katanya tuh seru gitu loh Mas. Tapi itu emang nggak bisa dipungkiri setelah apa ya Mas ya? Istilahnya kan Mas Arya udah tiap hari ngobrol di radio itu berpengaruh juga ya Mas sama diksi-diksi katanya. Pasti, pemilihan kata, diksi dan kalimat itu kan salah satunya adalah melalui membaca. Iya. Nah, caranya biar relate Mas, selalu Mas Arya itu relate sama apa yang sedang kejadian. Sama yang apa ya, bahasa-bahasa yang lagi kerennya piye Mas misalnya kayak sekarang kayak gitu. Nah, gimana? Mas, dana kenakalan sudah cair Mas. Piri. Infoneri. Gimana maksudnya? Mas Arya apa aja ritualnya biar tetap relate gitu Mas sama apa yang lagi kejadian sekarang gitu. Iya, yang pertama kan ya kita harus menjadi mereka gitu loh. Gimana? Saya gini, kalau misalnya kita nggak pernah ngomongin umur nih sekarang nih, tapi kalau kita merasa bahwa jadi bagian dari mereka. Kayak misalnya saya ngomongin tentang Persis Solo misalnya. Yes. Saya ngebawa acara Persis Solo jangan kemudian jadi saya sendiri, tapi saya juga harus masuk dalam kelompok supporter itu. Misalnya dalam artian saya ngerasain jadi Surakarta, saya ngerasain jadi Pasopati, saya ngerasa jadi Persis fans. Yang notabene tahu banyak tentang mereka, tahu yel-yel mereka,
tahu kemudian dan juga saling memfollow di sosial media dan kita tahu pasti keseharian mereka seperti apa. Itu cara gampangnya. Ngulik istilahnya kalau Ngulik ya, anak Mas. band. Bener sih. Pokoknya kalau tips dari Mas Arya berarti kalau pengen teman-teman di sini yang pengen selalu relate sama apa yang kejadian, banyak baca. Betul. Yang ngulik itu tadi Mas, yang paling penting. Kemudian jadi mereka juga ngerasain bahwa ya sebagai itu terbantu dengan MC sih karena ketika kita ngebawain sebuah acara, jadi kita pasti kan tahu nih kita mau bawain acara A, B, C dan sebagainya. Kita harus pelajari acara itu jangan sampai kemudian kita jadi orang lain di acara itu. Ya kan? Mas, tapi aku penasaran ini nih Mas. Mas Arya kan istilahnya sekarang udah apa ya di kota Solo tuh Biasa aja. ya gitu jadi apa ya Mas penyiar yang paling top gitu loh Mas. Nah, Mas Arya kok nggak pernah kepikiran untuk pindah kemana? Sebenarnya pengen. Jadi tawaran tuh banyak banget. Tawaran jujur, tawaran itu banyak banget. Cuman memang yang saya kejar itu bukan lagi masalah pindah dan kemana yang tapi lebih ke nyaman yang pertama. Yes. Walaupun itu nanti akan jangan dikaitkan dengan zona nyaman, berbeda ya. Karena di sini adalah mata pencarian saya adalah di bidang MC. Kemudian relate ke dunia-dunia yang lainnya, ngajar juga saya juga di public speaking. Oh iya Mas, ngajar Mas. Ngajar juga. Terus kemudian jadi public speaker trainer juga. Salah satu yang kemudian saya tahu adalah kita harus berada di media yang juga mendukung kita. Dan sampai detik ini, menurut saya media yang saat ini sedang saya berada di sini, ya ini radio yang sekarang saya naungi, itu yang paling mendukung so far. Dibanding radio-radio yang lain ya Mas Betul. ibaratnya. Mungkin lebih tepatnya ya sampai detik ini seperti itu. Mungkin kalau tidak menutup kemungkinan next kalau ada sesuatu hal yang lebih yang pengen saya kejar bisa jadi akan pindah. Transfer window lah. Iya. Kan katanya aku dengar katanya Rans mau buat sesuatu di kota Solo. Oh ya? Aku sempat dengar kabar itu Mas. Oke. Kalau misalnya ditarik Rans mau nggak Mas? Mau banget. Tinggal berapa dulu sih? Agen saya kebetulan ada di sini. Iya. Silakan hubungi agen saya. Mas, tapi Mas Arya termasuk orang yang berkarya dulu apa money minded Mas? Maksudnya kayak uangnya berapa nih? Enggak. Saya jujur orang yang paling nomor belakang uang, jujur. Karena saya apa ya? Memulai sesuatu itu justru dari pertemanan. Ya kan? Jadi MC dulu awal itu bukan MC yang sekarang. Saya dulu belajar atau berangkat dari yang namanya komunitas besar Seru dari Boot Boys namanya. Apa Mas? Seru dari Boot Boys. Oh itu yang tadi dibahas sama Mas Bona juga sih. Tapi Ya, itu apa tuh Mas? Itu adalah komunitas punk dan sebagainya. Saya suruh nge-MC-in di Seru dari acara punk seperti itu. Anak-anak ya notabene ya tau lah. Dan itu gak ada bayarannya. Bayarannya adalah air kedamaian. Iya. Loh, tapi Mas Arya minum gak tuh Mas? Kalau alkohol minum gak? Ya bisa dilihat lah. Kok bisa kalau minum gak ngerokok tuh aneh. Enak selama ada permen. Oh iya sih bener-bener. Nah Gitu. apa? Jadi aku lanjutin ya. Jadi nggak boleh, money oriented banget. Kalau misalnya kita ngomongin money, nanti yang ada ya mungkin itu penting juga. Itu akan ngikutin kok. Serius. Jadi orang akan belajar harga teman misalnya sekarang ya. Belajar harga teman tuh harusnya lebih menghargai sebagai teman. Kita tahu kalau misalnya dia, Bor, aku minta bantuan nanti di acara ini, boleh. Nggak usah ngomongin fee dan sebagainya. Dia akan tahu cara berterima kasih. Dan satu lagi, rezeki itu nggak cuma duit kok. Pertemanan dan sebagainya. Mungkin kita hari ini menanam kebaikan. Besok kita akan dapat lagi. Dari orang lain. Bisa jadi seperti itu. Berarti Mas Arya termasuk orang yang nggak apa-apa duitnya berapa gitu. Santai banget. Justru makanya kenapa banyak orang ngerasa bahwa enggak sama sekali. Bahkan kita nggak ngomongin money di depan juga nggak ada masalah. Sama sekali. Serius. Mas, tapi aku boleh tanya jujur ya. Maksudnya momen-momen yang Mas Arya udah kerja capek, dibayarnya nggak sesuai itu pernah, pasti itu pernah. Boleh nggak Mas di-share? Gak apa-apa. Dulu pernah ada beberapa bisa dibilang sampai detik ini pun jujur ada beberapa orang yang saya ingat juga istilahnya kayak mereka-mereka yang mungkin melupakan jasa. Kayak misalnya kita udah bekerja, kita udah punya kesepakatan, tapi orang itu lari. Lari maksudnya? Lari nggak bayar dan orang itu masih ada. Seperti itu juga ada masalah. Ya wis lah. Buat saya sih kalau misalnya kita udah tagih sekali 2 kali dan ternyata memang dia menyepelekan dan sebagainya, ya wis. Bukan partner yang tepat ya Mas? Ya udah, lupakan aja. Gitu loh. Toh kalaupun misalnya kita nanti ada sesuatu hal, kalau misalnya dia mau balik ke kita ya kita tahu ngomongin apa ke dia gitu loh. Iya. Itu sama kayak orang misalnya apa ya Mas ya, ada temen yang mau utang kenapa? Mas Arya termasuk misalnya ada aku jujur ya Mas, akhir-akhir ini kayak ngerasa tiba-tiba ada yang teman, wih bisnisnya rame nih. Iya. Itu bridging menuju pinjam uang gitu. Nah, Mas Arya ada tips nggak Mas? Ada tips nggak Mas ketika
aku tuh orangnya sungkanan gitu Mas. Tapi gimana Mas tipsnya Mas Arya ketika Mas Arya Menolak atau gimana nih? Maksudnya? Mas Arya itu sebenarnya karena nggak mau pertemanannya rusak aja. Oke, sebenarnya kan kita tahu tipikal orangnya yang kita hadapi itu seperti apa. Yes, Dia kan pasti punya latar belakang. Yeah. Kalau dia sudah berulang kali ya kita jangan sampai meminjamkan. Toh kalau misalnya kita meminjamkan pun juga sebenarnya nggak usah nominal-nominal yang gede-gede juga. Ya kan? Kalau misalnya ternyata orang ini baru sekali dan kemudian dia benar-benar kelihatan susah banget atau dia tahu dan sebenarnya orang satu kelihatan nggak cuma dia doang, tapi keluarganya, latar belakangnya itu yang kita tolong ya udahlah nggak usah dibalikin aja. Kan lebih tepatnya seperti itu kan? Benar gitu. Itu paling enak sih Mas, maksudnya nolak hutang paling enak tuh kita ngasih semampu kita. Ya? Iya, lebih tepatnya seperti itu aja. Yang penting kita ikhlas aja, sebisanya kita udah nggak usah dibalikin, kayak gitu aja. Tapi bener sih kayak apa ya Mas? Maksudnya resiko kita yang kerja dikit-dikit kita ngepost. Padahal kan kita cari uangnya caranya gitu ya Mas. Misalnya aku termasuk orang yang meniru caranya Mas Arya. Oh ketika ngejob tuh emang harus update nge-tag ini ya. Iya, nah tapi resikonya salah satunya itu ya Mas. Teman kan jadi kayak wah kita tak nyilih minjem duit Mas Arya lah. Jobnya rame gitu. Gitu Mas. Kita juga jangan pelit untuk tolong menolong. Kayak misalnya kita kan sekarang tuh eranya kolaborasi. Yes. Ya kan? Kalau misalnya diajain, bro ayo bikin acara expo misalnya, tapi nggak ada duitnya. Kita nggak usah mikir nggak ada duitnya. Kita mikir expo ini misalnya benefitnya adalah yang datang siapa. Iya. Terus kemudian ini nanti kolaborasi sama siapa aja. Ya pansos itu nggak melulu jelek kok serius. Tapi kalau pansosnya benar-benar kita manfaatkan dengan baik, itu justru menimbulkan atau mendatangkan cuan yang berlipat di kemudian hari gitu. Jadi kayak investasi aja. Investasi kebaikan. Kebaikan, betul. Nah, pernah nggak Mas Arya tuh investasi kejelekan, investasi dosa. Investasi kebaikan yang Mas Arya apa? Mungkin bisa ceritain kayak misalnya Mas Arya lagi di momen nggak punya uang ngasih ini tiba-tiba ditukar Allah besar gitu. Misalnya kayak gitu. Iya, pernah nggak Mas momen investasi kebaikan yang Mas Arya rasain banget gitu? Sebenarnya nanti jatuhnya di ria ya, cuman istilahnya nggak apa-apa Mas, ini sharing dikit ya. Jadi dulu pernah jadi nolongin orang gitu kan ya. Jadi dia ini kebetulan nggak bisa ngelihat sama Do ini, ya kan. Terus kemudian kita sampai putar balik, kita anterin sampai rumahnya. Sampai rumahnya benar-benar nggak bisa ngelihat pakai ini ya kayak kayu gitu. Iya. Terus kita samperin, terus kemudian kita ajakin naik mobil, terus kita anterin sampai rumahnya. Yes. Berikutnya ada sesuatu hal. Goal saya sih sebenarnya salah satunya adalah membawakan beberapa rangkaian acara dan itu ditawarin beneran sama orang itu. Sama orang lain yang istilahnya kayak dia nggak punya akses ke saya tapi dia ngubungin saya gitu loh. Dan aku bawain acara itu yang itu ngalahin banyak banget ya predikat-predikat MC yang notabene lebih bagus gitu loh. Kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi aku makanya selalu percaya bahwa kalau misalnya ya udahlah kita ngomongin dosa pasti kita 8 dosa semua. Cuman berbeda aja dalam memilih dosa. Yes, benar. Cuman kalau misalnya kita ngomongin pahala nggak perlu diomongin. Cuman yang penting kita duit aja. Lakuin aja. Nggak usah mikir berikutnya ada gimana-gimana. Ada yang minta tolong, sikat aja udah. Tuh. Yang penting investasi kebaikan. Karena kita nggak tahu ya Mas. Siapa tahu kita hari ini dapatnya nggak dapat apa-apa. Tapi tiba-tiba dapat tawaran yang lebih besar. Karena itu menurut Tuhan kayak itu investasi kebaikan yang sudah saatnya kamu ambil gitu. Betul. Maksudnya nggak harus kemudian dari orang yang sama atau orang yang kemudian kita lakukan kebaikan itu namanya nanti malah jadi istilahnya kayak pitung ya Mas. Perhitungan. Ya lebih tepatnya siapa tahu dari orang lain dari itu seperti itulah. Tapi Mas Arya baik banget kemarin kan aku mendadak ngechat Mas mau nggak gini. Karena kan ini maksudnya apa ya Mas? Aku yang mau ngucapin terima kasih Mas Arya mau datang ke channel yang apa ya Mas? Ini aku jujur juga masih belum menghasilkan tapi aku jujur pengen belajar banyak dari orang-orang yang aku bisa undang gitu loh Mas. Betul. Belajar banyak. Makanya kemarin maaf ya Mas nggak bisa ngasih apa-apa dan Mas Arya ini ngomong santai. Nah, gitu. Santai Mas. Pantesan rezekinya lancar. Iya, amin sama-sama lah ya. Ini juga estetik juga lagi naik down banget. Waduh, amin. Luar biasa banget. Utang dong. Iya. Bridging. Tetap ya. Udah ya. Ujung-ujungnya duit. Mas, aku pengen sedikit menyinggung tentang kreativitas atau dunia kreatif atau musik lah Mas. Aku kan pelaku musik juga di sini. Kenapa? Kapan terakhir rilis lagu? Mas, menurut Mas Arya kenapa
sedikit banget band di Solo yang bisa menasional gitu. Bener, jadi setuju banget sama Firman. Ini saya alamin sendiri dulu waktu kemudian Meltic itu band saya. Itu bahkan sebelumnya aja Sweet Killer. Kita udah sampai nasional. Yes. Di produser nasional, produsernya Nika Ardila saat itu. Wow. Kita rekaman di studio yang bukan main-main. Saat itu emang prinsip saya adalah ketika kemudian kita menghasilkan, ya kita harus invest ke studio rekaman yang bagus. Satu di studio ya belum mumpuni lah. Akhirnya ke Jogja, ke tempatnya Mas Eros Ceylon Seven, dikasih banyak masukan, dan akhirnya kita ke sana dengan ya bayar banyak orang-orang yang notabene emang sudah settle di dunia musik. Ya Mas Tanto, Pak Ting yang notabene terkenal sebagai sound engineer bagus. Iya. Shaggy Dog, Ceylon Seven, Jikustik, BAG semuanya. Dan kita milihnya benar-benar ya udahlah, kita untuk buat sebuah karya itu nggak main-main lah. Nah, Meltic juga sama. Meltic itu bahkan juara 1 middle label. Oh iya, Jadi LA ya Mas. ya di Bali kita. Kita jadi juara 1 ngalahin ya banyak banget. Kita nggak usah ngomongin ribuan, emang pasti ribuan kalau ngomongin middle label, indie fest dan sebagainya. Tapi kita jadi juara 1, tapi kita nggak dirilis sampai detik ini. Anjir. Iya, jadi Yang kayak lagu apa Mas? ini apa namanya singlenya Meltic, ya kan. Jadi kayak masih notabene masih waiting gitu-gitu. Jadi ya itu pelajaran berharga bahwa mungkin masih banyak senior kita yang juga mengalami hal sama kayak Utara sebelumnya kayak kemudian walaupun secara relasi kita nggak kurang-kurang, kita punya temenan banyak pasti ya seperti Firman dengan Hi-Fi ya nggak sih, dan mereka-mereka yang notabene mungkin kayak saya dengan misalnya Kunto Aji, terus kemudian dengan Payung Teduh, Raisa, dan band-band banyak yang didatangin ke Solo itu sebenarnya cukup, pertemanan kita cukup. Cuman kita nggak dapat privilege yang sama ketika kita ada di Jakarta misalnya kayak gitu-gitu. Berarti Mas Arya setuju nggak Mas kalau musisi pengen sukses harus pindah ke kota yang besar gitu? Mungkin lebih ke ekosistemnya. Ekosistem yang mendukungnya, yang mungkin di sini belum seperti yang di Jakarta. Apa Mas? Misalnya Mas yang Mas Arya tahu kayak anjir, harusnya di Solo ada. Aku pengen itu sih Mas. Pengen tahu Mas Arya kan maksudnya senior di dunia musiknya band-band kayak Meltic tadi. Apa Mas ekosistem yang emangnya harus ada di kota ini apa? Musik publisher sih menurutku. Publisher musik yang notabene dia tahu gimana cara kemudian kita nyari band ini di mana. Kalau manajemen oke, publisher oke, jadi kayak lagu kalau kita bikin itu kan ke notice juga kayak model-model kayak sekarang di platform digital. Seperti itu. Di sini apa namanya? Mungkin masih sedikit orang-orang yang di situ berkecimpung gitu loh. Jadi kayak di Jakarta mungkin semuanya udah ada. Lo mau apa? Palu gada lah, palu mau gua ada gitu loh. Ya mulai dari kecil mau gede tergantung lo punya budget berapa, udahlah gitu loh. Bakar duit lah di situ. Cuman kalau di sini ya masih agak susah lah. Bisa tapi lambat mungkin. Betul, iya. Iya benar-benar. Itu apa? Balik lagi apa? Saya pernah ngobrol sama satu musisi itu. Saya tanya kenapa pindah ke Jakarta, karena di Jakarta tuh harusnya kita bisa ketemu klien. Misalnya aku tetap di Malang, dia ngomong gitu. Kalau aku di Malang mau ketemu sama klien A itu harus naik pesawat dulu harus. Iya. Tapi kalau di Jakarta tuh kayak mau nyari sponsor tuh ternyata justru sponsornya itu yang nunggu Mas untuk artis-artis itu datang. Iya. Di sini pun sebenarnya kalaupun Solo itu kalau sponsor kakap itu harus di pusatnya. Misalnya ada yang kalau biasanya ke saya Sabang sama Rokok itu biasanya kalau nggak Semarang ya Jogja. Itu aja. Kalau di sini ya paling segitu-segitu aja lah. Terbatas gitu lah. Ekosistem ya Mas yang paling penting ya. Ekosistem, karena kalau untuk maju itu nggak mungkin kemudian satu sendirian agak susah. Kecuali kalau dia punya keberuntungan yang sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan sekarang tiba-tiba dia FYP di Twitter, di TikTok dan sebagainya. Oke, itu sendiri. Cuman kan nggak sustain. Yes, ya kan? benar, Cuman kalau pengen sustain dia harus didukung dengan ekosistem, manajemen. Kayak misalnya kita ngomongin dangdut sekarang mulai sekarang agak-agak ke Jawa Timur misalnya. Itu kan ekosistemnya mereka terbentuk juga dari situ. Mereka punya channel YouTube sendiri, mereka punya apa ya bisa dibilang recording sendiri, ya nggak sih, kayak gitu-gitu. Berarti buat teman-teman di sini mungkin yang punya apa ya kesempatan lebih atau dana lebih untuk di Solo itu bener sih nggak ada musik publisher ya Mas? Iya. Kita tuh ada tapi mungkin belum seperti yang kita harapkan. Gitu. Bener. Nah, Mas kalau ngomongin tentang ini Mas, aku pengen mulai lebih dalam. Mas Arya kan udah usia kepala 3 gitu. Apa sih Mas pencapaian Mas Arya yang masih pengen gitu, pengen? Oke, yang pertama kalau jadi orang tuh sebenarnya harusnya lapar ya. Lapar itu bagus dalam artian kita harus mengejar sesuatu itu nggak usah kemudian melulu seperti orang lain. Ya.
Goals itu harus jauh, bener. Tapi kalau misalnya orang lain kemudian berada di zona nyaman, ya kita harus jangan sampai berada di zona nyaman yang sama. Makanya kenapa saya bilang, saya nge-MC wedding, kemudian sekarang saya belajar jadi pambiwara Jawa, itu karena sebenarnya bukan lagi melihat aji mumpung enggak, tapi karena saya melihat potensi ke depan di ketika sebelum pandemi, itu adalah orang yang malas mengeluarkan duit lebih untuk 2 MC. Misalnya gini, kita punya prosesi orang nikahan itu tidak bisa dipungkiri adalah nikahan orang tua. Iya. Relasi orang tua dan sebagainya. Kalau misalnya anak boleh jadi, Yes. mungkin acaranya nasional. Gak semua orang tua seperti itu. Kita hidup di Jawa, kita punya seremonial adat. Orang tua pengennya pasti ada adatnya. Daripada kemudian ada bridging adat, kemudian ke nasional, itu menggunakan 2 SDM, Iya. ya, dengan MC Jawa, MC nasional. Saya belajar dua-duanya aja, biar kemudian duitnya saya ambil semua. Iya, Kan sesimpel itu sebenarnya. Palu Makanya kenapa? gada lah ya Mas ya. Bener, makanya kenapa kita harus benar-benar belajar dan orang lain tidak pikirkan. Kalau orang lain hari ini tidur, kita belajar. Kalau jadi kayak ya pengen sukses bukan lagi kitanya yang bekerja keras, tapi kemampuan kita yang dicari termasuk pasif income-nya tadi gitu loh. Iya kan, orang duitnya yang kerja, ya kan. Tuh, mungkin Mas Arya ini kan termasuk orang yang selalu konsisten belajar berarti Mas? Betul. Belajar hal apapun loh Mas. Apapun itu. Dan Mas Arya fokus di expert jadi, oh aku pinternya ngomong nih, aku Iya. pinternya menjadi presenter lah ya. Iya. Maksudnya fokus di satu hal tuh Mas Arya setuju gak Mas? Atau kita bisa semua hal tapi harus jago di satu hal atau fokus aja satu hal gitu? Boleh soft fokus di satu hal, cuman jangan sampai kemudian hanya terpaku di situ. Kita harus punya banyak kaki untuk bisa menopang itu. Makanya kenapa saya bilang ketika saya nge-MC, saya harus punya hal-hal lain yang menopang itu. Kayak misalnya di radio, terus kemudian trainer, public speaking, saya punya IO dan sebagainya, promotor dan sebagainya. Goal saya sebenarnya pengen punya sekolah public speaking sebenarnya. Di Solo belum ada, walaupun sebenarnya ada di saat ini yang ada di kantor saya, cuman masih belum yang seperti yang saya inginkan. Someday mungkin pengen punya sesuatu hal yang ini sudah ada di kota-kota lain, tapi belum ada di Solo, yaitu sekolah public speaking. Penting banget sih Iya. Mas, tapi public speaking tuh ya Mas. Banyak banget yang nanyain ke saya dan kemudian pengen belajar, cuman saya belum punya wadah, ya saya hanya bisa menyalurkan kepada kantor saya. Kenapa nggak kemudian kita bikin dengan nama Loh, sendiri? emang wadah yang diperlukan apa Mas? Maaf. Sebenarnya wadahnya adalah cuman tempat dan kemudian kurikulum serta hal-hal yang notabene mungkin dipelajari orang kayak model-model public speaking itu kan nggak melulu orang pengen jadi MC, Iya. ya kan? Oh ya, satu lagi saya bicara lagi. Ketakutan terbesar orang itu adalah yang pertama bukan ketakutan pada hewan, ketakutan pada hal-hal yang fobia, tapi ketakutan berbicara depan umum. Jadi banyak orang tuh sampai belajar berbicara depan umum karena mereka bukan hanya pengen jadi MC, tapi mereka juga pengen bisa memasarkan produk, sales, punya mobil, sales bank dan sebagainya. Pasti mereka dituntut untuk itu. Bener sih, karena aku sempat ngalamin Mas waktu kelas 4 SD belajar nyanyi itu Wes. nyanyi tapi nggak bisa ngomong. Nah, itu Padahal kan dia. kita harus halo selamat pagi Selamat doa pagi, Iya ya nggak, Pak? kan? Ya kan? Era-era lomba-lomba gitu kan harus pintar halo, selamat pagi Dewan Juri. Bener, makanya hari gini mungkin kemampuan kamu bagus, tapi kamu nggak punya sesuatu hal yang ditawarkan di belakangnya, itu bukan paket lengkap dong. Iya nggak sih? Iya, bener. Kan? Mas, aku pengen lagi nih Mas tanya. Setuju nggak kalau orang sukses, orang yang terpandang itu harus good looking? Mas Arya kan good looking. Nggak juga. Good looking loh Mas. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau sekarang sih nggak melulu harus good looking ya. Mungkin terbantu iya. Tapi kalau berdasarkan keterangan dari dari Corbuzier, emang itu pasti terbantu, itu privilege ya kan. Yes. Tapi kalau misalnya nggak good looking kemudian sukses juga banyak kok gitu loh. Jadi menurut saya sih lebih ke kemampuan. Gimana kemampuan kamu untuk bisa nge-maintain diri kamu, mengeluarkan segala hal yang kamu bisa untuk bisa itu jadi passion yang menghasilkan. Kayak gitu. Karena banyak orang ngomongin sukses gini, tapi ternyata dia punya privilege bokapnya udah kaya dan sebagainya, itu sesuatu hal yang berbeda, tapi itu menjadi sebuah hal yang harus diceritakan. Yes. Dan kita harus memotivasi dengan jujur bahwa privilege saya adalah orang tua saya seperti ini. Yeah, Cuman yeah. kalau misalnya privilege saya adalah tidak punya apa-apa dan kemudian saya punya circle yang mendukung, itu termasuk privilege juga sebenarnya. Iya kan? Bener banget sih. Iya. Karena nggak melulu tentang apa ya Mas ya, ibaratnya saya nggak punya apa-apa nih. Iya. Terus nggak bisa apa-apa kan nggak juga Enggak ya Mas? juga. Nah Mas Arya, maaf ya Mas, maksudnya berasal dari keluarga yang berada atau itu Mas? Sebenarnya keluarga yang sangat berkecukupan. Orang tua saya sangat mencukupi kebutuhan saya dan saya bersyukur punya keluarga seperti itu. Cuman orang tua yang di saya itu berbeda dalam artian
Tidak seperti yang mungkin orang tua kebanyakan yang harus atau membebaskan ke anaknya. Orang tua saya benar-benar kayak eksak. Makanya saya bilang tadi di awal saya dulu itu eksak banget. Harus tek 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 sesuai dengan apa yang kemudian orang tua inginkan. Cuma ternyata begitu kemudian sudah mulai menemukan jati diri, itu kok berbeda. Iya, Nah, itulah muncul perlawanan-perlawanan. Kayak gitulah. Tapi intinya sebenarnya sukses itu bisa dilakukan dalam berbagai hal. Kalau misalnya kacamata orang tua menganggap sukses di sini, settle, apalagi mungkin pandangannya betul. Iya. Orang tua pengennya kita settle di dunia yang orang tua sudah lakukan sebelumnya. Dan itu saya alami. Hal-hal yang kemudian nanti kamu jadi PNS, kamu jadi gini. Udah ada jalannya. Bener, saya rasain juga privilege itu sebagai orang tua yang memudahkan bahwa karena bapak saya termasuk lingkungan teras di pemerintah kota, jadi gampang mengatur termasuk juga sekolah dan sebagainya. Nanti kamu sekolah sini gitu. Cuman begitu kemudian orang tua nggak ada, privilege itu kan otomatis kan hilang. Iya, Kita harus menemukan jati diri kita. Gitu loh. Ada satu hal momen yang benar-benar saya bikin bangga waktu itu. Saya termasuk orang yang rebel. Ketika jadi penyiar pertama, orang tua saya nggak setuju sama sekali. Menghentikan semua uang saku, terus akses, kemudian motor dan semuanya ditarik semua. Jadi saya harus ke radio itu naik bus. Serius Mas? Serius. Jadi tiap hari naik bus. SMA waktu SMA? Itu SMA kelas 2 berarti ya. Jadi selama 2 bulan semua fasilitas ditarik. Karena saya ngeyel. Saya bisa dapat duit dari sini. Saya bisa jalan juga di sekolah dengan sini. Cuman karena tidak didukung sama sekali. Saya masuk penyiar akhirnya jadi juara. Penyiar terbaik. Nomor 2 walaupun nomor 2 sih. Saat itu tayang di salah satu stasiun TV Jawa Tengah saat itu. Kebetulan orang tua saya itu adalah wasit nasional di bulu tangkis, kerjaannya di PBSI ya kan. Oh, bapaknya Mas Arya? Ya, saat itu. Beliau itu cuman saya SMS doang. B, aku masuk final, doain udah gitu. Terus aku tahu itu pertandingannya kan nasional ya, pertandingan nasional yang notabene atlet nasional, dan beliau adalah lingkungan teras di PBSI, jadi otomatis harus incas di situ. Beliau cuman akhirnya ketika saya kalah nomor 2 akhirnya, dia cuman SMS cuman gini. Udah nggak apa-apa, nggak usah sedih, gini-gini, kamu menang, gini-gini. Yang penting sekarang gini-gini. Nangis ya mah, anjir, gila kan? Nggak pernah gimana-gimana, nggak pernah disupport, tapi sekalinya kemudian kita membuktikan sesuatu, walaupun itu belum ada apa-apanya, tapi dapat apresiasi, itu yang keren. Orang tua nggak akan pernah nutup mata sebenarnya. Cuman dari awal, kalau anaknya emang sudah ada pembuktian ke sana, dan ya udah tinggal dikawal aja. Ya kan? Bener sih Mas. Ya, itu yang merinding banget di situ. Pasti setiap anak tuh ngalamin momen gak didukung orang tua ya Mas? Pasti ya kan. Tinggal kitanya buktiin aja gitu loh. Kalau ada teman-teman di sini yang nonton kayak lagi diremehin sama lingkungan sekitar, sama orang tuanya, Mas Arya pengen ngomong apa Mas? Oke. Mungkin terkadang kamu overthinking ngerasain hal sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kita tidak punya teman, seseorang pun yang mendukung kita. Tapi percayalah, kalau kamu yakin, lakuin aja sesuai dengan apa yang kamu yakini, pasti itu ada jalan. When there's a will, there's a way. Itu aja. Wow. Mas Arya ini paling jago buat itu. Aku tuh kalau dengerin siarannya Mas Arya, kok bisa ya habis bahas ini kalimatnya tuh nge-bridgingnya ke sini gitu ya. Mas, kayak apa ya? Lagunya ini misalnya tentang ini judulnya Terlatih Patah Hati, kok bisa ya buat itu direncanain apa spontan Mas? Spontan. Sebenarnya ada beberapa yang direncanain, tapi terkadang juga spontan. Iya, tapi terkadang emang spontan sih. Iya. Terus. Jadi emang spontan sih. Ya itu emang spontan. Mas, aku juga ngalamin fase-fase nggak didukung sama bapak sih Mas waktu bermusik. Aku tuh ingat banget SMA tuh pulang latihan band. Karena kakak-kakakmu nggak ada yang sukses di musik. Iya. Iya. Mas, mungkin aku bridging tetap tanya ke Mas Arya ya. Mas, tapi kalau nanti Mas Arya, maksudnya maaf ya Mas, misalnya Mas Arya meninggal gitu, pengen dikenangnya sebagai apa Mas? Ya, yang penting gini, kita tidak kemudian meminta untuk dikenang kan ya. Yang intinya orang mengenang kita itu karena apa yang telah kita perbuat. Legacy. Ya kan? Makanya kenapa berbuat baik itu aja sih sebenarnya. Kalaupun misalnya ada sesuatu hal yang menjadi sebuah kesalahan, dosa, ya itu biarlah menjadi sesuatu hal yang kita tanggung sendiri. Pun pasti sesuatu hal yang terjadi itu pasti ada alasannya juga. Ya kan? Sesuatu yang terjadi itu pasti ada alasannya, dan kenapa kita berbuat itu, ya biarlah kita yang kemudian menanggungnya. Jangan orang kemudian ikut-ikutan kayak menjustifikasi, kamu gini.
ya kita sama-sama pendosa lah, cuman berbeda aja dalam hal memilih dosa, itu aja. Jadi menjadi orang baik itu pasti harus wajib dan kita keinginannya pasti ke arah yang sama. Kalaupun misalnya ingin dikenang, ya ingin dikenang dalam hal karya kebaikannya aja. Jangan kemudian mengenang saya karena terpaksa harus dekat ini dan sebagainya. Apalagi punya hal-hal yang diinginkan, ya udahlah. Itu yang penting kita punya banyak banget musisi-musisi, seniman-seniman yang sudah mendahului kita, kayak almarhum Mas Anas, Mbak Bibi dan sebagainya. Ya saya mengenang mereka karena budi baik dan itu saya coba akan lakukan gitu loh. Iya kan? Iya bener sih Mas, aku mengenang Mas Anas tuh orangnya kok almarhum tuh baik banget ya Mas. Baik banget, humble ya nggak sih, ya semuanya kenal ya nggak sih. Walaupun sebenarnya nggak bisa dipungkiri dia punya sisi-sisi yang kemudian sangat gelap gitu, kayak misalnya sedihan. Dia sering nangis loh beneran, tapi balik keceriaannya. Balik keceriaannya. Tapi kan sebenarnya kan itu berarti otomatis kita kenang dalam hal kebaikannya saja seperti itu. Nah, di balik Mas Arya yang selalu happy, apa sih Mas? Hal yang selalu membuat Mas Arya itu jadi sedih gitu. Tiap-tiap pasti kan ada orang yang mau tidur itu masa kontemplasi ya Mas. Betul. Apa Mas momen yang Mas Arya kayak sedih gitu kalau mikir tentang gitu? Sedih itu pasti karena jujur saya sebagai anak yatim itu pasti ngerasain bahwa di titik ini belum bisa disaksikan sama almarhum gitu kan. Itu aja. Kalau misalnya kamu punya seseorang yang saat ini mendukung, jaga aja. Kalaupun termasuk itu orang tua dan sebagainya, buktikan. Karena terkadang waktu kita pengen membuktikan, kita nggak punya waktu untuk membuktikan. Gitu loh. Kalaupun kamu punya waktu untuk membuktikan dan kamu bisa sukses di depan orang tuamu, pasti seneng banget gitu loh. Orang tua pasti akan bangga. Dan itu yang terkadang kalau ngelihat, wah pengen juga kayak gitu ya gitu loh. Jadi kayak, saya nggak bisa kayak gitu nih gitu. Kalau misalnya, aduh kalau pas lebaran ketemu sama ibu nih gitu-gitu. Aduh pengen juga kayak yang lain yang punya bapak juga kayak gitu-gitu. Mas tapi kalau Mas Arya misalnya nih Mas, maksudnya bisa ketemu bapak lagi besok tuh pengen ngomong apa Mas ke bapak? Yang pasti terima kasih ya kan, terima kasih apa yang ada di diri saya ini adalah mininya bapak gitu loh. Jadi orang tua yang sudah menanamkan sebuah hal, mungkin beliau memberikan beberapa fasilitas atau memberikan banyak fasilitas itu penting. Tapi yang paling penting sebenarnya bagi saya adalah pendidikan atau hal yang paling ada di saya sekarang adalah karakter. Karakter itu beliau tanamkan dengan baik bahwa yang pertama jadi orang itu harus selalu menolong orang lain. Apapun yang terjadi kita harus saling tolong menolong. Kemudian jangan pernah ngomongin hal-hal yang notabene itu bukan jadi korelasi atau hak kita. Biarlah kemudian kita fokus aja di goalsnya kita. Kalau orang lain seperti apa ya biarlah. Gitu. Itu jadi bumbu-bumbu aja. Jadi makanya kenapa saya jarang ngomongin orang karena ya wis apapun itu ya biarlah urusan mereka, intinya kita goal aja. Gitu loh. Karena ketika orang lain ngomong orang lain, kita di saat yang sama kita sedang lurus mencapai goals kita gitu loh. Bener Mas. Iya kan? Mas, tapi ini menuju bridging kita penutup, aku tuh pengen banget nge-challenge Mas Arya. Ini nanti apa ya? Tapi sebelum masuk ke penutupan sih aku pengen tanya satu hal sih Mas. Kalau Mas Arya bisa mengulang waktu, Mas Arya itu kalau misalnya bukan jadi penyiar pengen jadi apa Mas? Apa ya? Jadi jujur sebenarnya dari dulu sih pengennya punya usaha gitu lah ya. Punya usaha dalam artian orang tua sebenarnya udah punya usaha sih. Cuman istilahnya kayak punya usaha sendiri di luar itu. Dan sekarang lagi pengen ke arah itu. Dan kalau misalnya pun nggak jadi penyiar, ya jadi apa ya? Jadi pilot, dokter mungkin kayak cita-cita zaman kecil gitu paling betul ini. Berarti kalau seorang Arya Manifesto kalau nggak jadi penyiar tuh pengennya pilot, dokter. Ya, yang sewajarnya aja PNS. Gitu-gitu. Kalau sekarang PNS juga nih, pegawai nih Solo Radio. Wah, kirain pegawai Nagita Slavina. Aduh. Amin nih Mas, siapa tahu bisa pindah Rans loh Mas. Ya, jadi gimana Rans? Kamu nggak pindah ke Solo? Emang mau pindah Solo ya? Mau buat kantor di Solo. Wah, tapi ini kan kayaknya Rans baru kemarin ya buat Bun Kreatif sama Ngap Kreatif tuh Mas. Mau dibuat di kota-kota yang tapi apa? Lagi berkembang yang membuat tuh si Ransnya itu. Oke, siap. Kan itu ya kayaknya apa ya? Kaisang tuh jadi apanya gitu Mas? Di Rans tuh jadi pasti ngumpulnya mereka aja. Sama kan ekosistem kan? Iya, balik lagi ya. Benar. Circle. Iya kan. Mas, ini akhir kata aku pengen ngucapin terima kasih sama sekalian mau challenge sampai penutupan.
Pokoknya terima kasih sekali lagi buat Mas Arya. Sama-sama buat Terima kasih. Pokoknya mungkin channel ini belum bisa memberi apa-apa. Pokoknya ilmu yang tadi udah disampaikan Mas Arya begitu banyak begitu. Siap. Ini udah kita hampir sejam ya ini sama Mas Arya. Asal ngomong. Pokoknya teman-teman terima kasih. Mas Arya juga terima kasih. Sama-sama, Firman. Mungkin boleh Mas aku challenge Mas Arya. Apa nih? Ini seolah-olah kita ini penutupan di radio gitu Mas. Oke, boleh. Kata-kata hari ini sampai penutupan gitu Mas. Sampai jumpa di ngopi-ngopi gitu. Sampai jumpa di ngopi-ngopi. Iya. Sebentar. Gitu ya. Iya. Oh iya. Ini cut dulu atau langsung ya? Langsung boleh, Mas. Nggak apa-apa. Wah, siap. Apa nih? Kata-kata hari ini dulu Mas. Oke. Sebentar ya. Iya, enggak. Ngubungin ngopi-ngopi ya. Iya. Waduh. Aduh. Gengs, aku habisan lagi. Aku habis minum air putih. Seperti layaknya hidup sebenarnya. Kita pasti menjalani sebuah fase di mana kita bertemu dengan orang baik, orang jahat. Walaupun kemudian kita nggak tahu nih orang ini baik ke kita atau enggak. Dengan motifnya pasti juga berbeda-beda. Tapi satu hal yang paling kemudian kita perlu tahu bahwa seperti filosofi air, bahwa jadilah air putih atau air murni buat diri kita. Karena dengan begitu kita bisa menghasilkan juga metabolisme tubuh yang baik untuk kita sendiri dan kita bisa mengeluarkan energi-energi positif yang notabene itu pasti akan bermanfaat. Kita nggak bisa memaksa diri kita untuk jadi orang baik, tapi kita bisa tahu kapan kita berbuat baik untuk orang lain dan itu bisa kembali lagi ke diri kita. Percayalah bahwa sesuatu hal yang baik kita tanamkan hari ini pasti akan kembali lagi ke diri kita dengan hal yang baik pula. Itu aja sih dari saya. Thank you Mas Arya Manifesto. Sampai jumpa di episode ngopi-ngopi berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram Mas Arya Manifesto ya Mas. Yeah. Terima kasih sekali lagi. Saya Firman Raffiandi. Saya Arya Manifesto. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas.